langkahnya akan seperti apa untuk memastikan bahwa ini memang langkah yang membuktikan bahwa kami ini cinta pada Indonesia gitu. Kami bukan bukan untuk kepentingan tertentu kayak gitu. Loh, di kabinet ini nggak digaji. Sebagian punya kesibukan masing-masing. Jadi mereka malah mewakafkan waktunya untuk Republik ini, untuk pemerintahnya. Pemerintahan yang baik itu kan pemerintah yang mendapat perimbangan. Nah, kami merasa perimbangan itu yang tidak berjalan dalam ruang formil ketatanegaraan, ya kami ciptakan sendiri ruang perimbangan itu. Nggak betul-betul kabinet kan tidak ada RIK ya, Republik Indonesia Kabinet Bayangan RIKB KB 1 nggak ada mobilnya, tidak ada pengawalnya juga, tidak ada anggarannya dari apapun. Tapi kita jujur saja ingin memberikan gambaran politik yang punya kutub berbeda. Jadi kalau kutubnya kiblatnya sekarang lebih banyak ke pemerintah dengan koalisi tunggal, kita mau menciptakan kekuatan alternatif publik gitu ya. Kalau sudah 3 kali salah tambah ya, ini penambahan loh, bukan pembagian, bukan singkos tangan ini ya yang lebih berat deh. Halo sahabat Kompas, kembali lagi bersama saya Kurnia Yunita Rahayu dan saya Iqbal Basyari. Mas Iqbal. Jadi kita hari ini mau ngebahas apa nih? Yang lagi rame kemarin ada pengumuman Kabinet kok ada lagi? Makanya ini kabinet siapa? Tapi nggak diumumin di istana, umumnya di Instagram, Umuminnya di mana? di medsos. Di medsos Iya. setelah pemerintahan berjalan hampir 2 tahun ada kabinet lagi. Iya, makanya ini kita Yang jadi mengumumkan penasaran. siapa? Ini kebetulan sudah ada salah satu inisiatornya. Oke. Kita bersama dengan Budha Feryansari. Saya Ferry Amsari, inisiator salah satunya Kabinet Bayangan. Oke. Menarik. Kita langsung dengar Kabinet Bayangan, Budha Ferry. Ini maksudnya gimana? Mau mengubah sistem presidensial kita menjadi sistem parlementer atau gimana? Ya persis ya, persisnya begini, karena kita merasakan ada gerakan-gerakan informal dalam ruang politik yang mirip dengan parlementer. Misalnya anggota parlemen ikut dalam pemilihan kabinet gitu ya, jadi penanti tamu bahkan untuk urusan pemilihan kabinet. Lalu kalau Pak Prabowo sedang luar negeri, anggota kabinet melaporkan ke anggota parlemen gitu ya. Dan itu kan indikasi konsep parlementer. Nah, kita sekalian aja kita buat pola oposisi di dalam konsep sistem pemerintahan parlementer, di mana otomatis oposan akan menjadi oposisi pemerintah, tapi di dalam parlemen. Karena kita tidak punya kekuatan di dalam parlemen, karena koalisinya tunggal gitu ya, maka kita buatlah Kabinet Bayangan versi rakyat, yang tugasnya akan menjadi oposisi dalam berbagai praktik penyelenggaraan pemerintah. Nah, ini Kabinet Bayangan sudah diumumkan beberapa waktu. Sudah sejauh mana ini Budha Ferry? Jadi secara target dan itu bagian dari analisa kita, kabinet ini hanya akan diisi oleh 12 menteri. Nah, karena tidak mudah mencari orang baik, pintar, berintegritas, punya pengalaman mumpuni dalam masing-masing isu, karena tetap kita berpegangan dari konsep kementerian yang ada di Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Kementerian Negara, harus orang yang paham di bidang tertentu. Maka itu sedang proses. Sekarang setidak-tidaknya sudah ada 7 menteri, jadi masih kurang sekitar 5 orang lagi, 5 orang lagi. Kalau ini tidak salah hitung ya, 7 tambah 5 itu 12. Berapa? Nah,
Itu sedang dicari pos-pos itu, sementara kita umumkan yang sudah kita tim sudah oke dengan figur-figur tersebut. Sudah ada 2 orang yang kita umumkan, yaitu satu Menteri Keuangan dan satu lagi Menteri Pembatasan berbagai isu lingkungan hidup ya. Perlindungan lingkungan hidup dan pembatasan tambang nanti itu ujungnya. Tapi dari 12 menteri itu apa aja tuh Mas yang dianggap krusial berada dalam kabinet bayangan? Mudah-mudahan saya ingat nih. Tentu ada Menteri Sekretaris Negara. Menteri Sekretaris Negara tidak seperti kabinet di pemerintahan yang fungsinya terlalu banyak. Ada KSP, ada Seskap ya. Kita buat tunggal satu saja, semuanya di sini. Lalu Menteri Keuangan kemarin sudah diumumkan, Menteri Lingkungan Hidup juga sudah diumumkan. Satu Bima dan kedua Iqbal. Bima Yudhistira ini adalah bosnya Selyos. Kita tahu dia sangat mumpuni dalam isu-isu keuangan negara, isu-isu ekonomi. Ada Menteri Lingkungan Hidup, kita tahu beliau dianggap sebagai kiainya mazhab lingkungan hidup di Indonesia. Jadi kita yakin Iqbal akan mampu memberikan masukan-masukan yang memperkuat prinsip konstitusional kita terhadap lingkungan hidup, bahwa ekonomi bisa dijalankan tapi wawasan lingkungan hidup tetap harus diberikan. Makanya dia akan fokus ke di pembatasan terhadap iup itu ya. Ada Menteri Ekonomi ya, ini akan membawahi berbagai isu, ada SDM di dalamnya dan segala macam gitu ya. Lalu ada Menteri Hukum, ya. Lalu ada Menteri Pendidikan, lalu apa lagi ya? Menteri Hak Asasi Manusia dan Perempuan, kita menyebutnya, Menteri Bidang Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kaum Marginal. Jadi ada beberapa ya, saya tidak terlalu persis ingat, nanti mungkin pas diskusi ingat beberapa. Mas, jadi dari sekarang kan kita punya lebih dari 40 kementerian gitu ya, itu sebenarnya bisa diefisienkan menjadi 12 aja ya kalau Mas Ferry dan teman-teman melihat. Ya bahkan ada penelitian waktu saya di Pusat Studi Konstitusi, kita mengeluarkan penelitian maksimum itu kita butuh 21 menteri. Separuhnya dari sekarang. Ada jauh sekali dari sekarang. Kalau itu 21 menteri tanpa wakil menteri itu. Tanpa menteri koordinator. Karena tidak diperlukan dalam bangunan konstitusional kita menteri koordinator. Jadi kita juga ada menteri dalam negeri, menteri pertahanan dan lain-lain ya. Nah itu cuma 21, kita bisa menggagas 12 bahkan sekarang. 12 untuk bicara negara. Kalau mau ditarik-tarik di beberapa negara besar, hanya 13 menteri. Jadi negaranya daratannya jauh lebih besar dari kita. Problematikanya jauh lebih banyak dari kita karena ikut ngurusin dunia lah gitu ya. Nah kita dalam pengamatan kami cukup 12 orang. Ini pendaftaran kan beberapa kali diperpanjang. Apa peminatnya kurang? Atau begitu susahnya mencari 12 orang dari 280 juta penduduk di Indonesia? Kalau saya tidak salah ingat ya, sekitar 60-an lebih mendaftarkan diri, 170-an didaftarkan dengan berbagai CV yang ada. CV-nya lumayan keren itu ya. Banyak juga yang mau jadi menteri sebenarnya. Banyak yang berminat dan dalam artian mereka tidak datang dalam ruang hampa, mereka datang dengan pengalaman mereka, dengan CV yang bagus. Hanya memang untuk memilih figur yang cocok, kita punya berbagai pertimbangan. Misalnya ada yang bagus, tapi jauh sekali, kita takut nanti malah efektivitas, efisiensi, respon kementerian jadi agak terhambat dengan jauhnya jarak. Kecuali kalau kita memang punya seperti negara ya, ada APBN-nya ya. Nah ini teman ini bagus, tetapi ya karena pertimbangan jarak dan waktu.
Ini juga memberikan gambaran betapa tidak adilnya Jakarta ya. Karena jarak itu. Beberapa daerah di Pulau Jawa terakses, terhubung. Jadi kita bisa mempertimbangkan kalaupun kabinet rapat, dia akan bisa naik kereta malam sampai pagi kan. Tapi kalau di luar Pulau Jawa itu kan nyut-nyutan kepala kita mikirkan. Walaupun temannya bagus ya kita sedang mempertimbangkan, ini mungkin agak sulit. Nanti ada permasalahan urusan keterwakilan dong. Keterwakilan luar Pulau Jawa ya, kita wakilkan dengan etnis. Karena bagaimanapun kita memang harus akui kita punya banyak keragaman. Tapi tentu sekali lagi pertimbangan efektif dan efisien. Iqbal sendiri kan sebenarnya bisa merepresentasikan berbeda itu ya. Saya sendiri misalnya kalau terpilih ya, bisa merepresentasikan etnis yang tertentu yang memikirkan di luar sekedar Pulau Jawa atau pulau-pulau besar ya. Jadi sudah dipikirkan tetapi tetap mempertimbangkan. Lain hal kalau kita memang ini betul-betul negara ya. Ini kan bagian dari tata cara rakyat mengeritik lah ya, jalannya pemerintahan. Jadi kurang itu. Ya itu salah satu yang dipikirkan. Termasuk juga teman-teman perempuan kita kasih orang-orang yang punya figurnya tidak akan dipertanyakan kemampuannya memahami perempuan, anak, kaum marginal tidak dilakukan. Dari dua yang sudah diumumkan, ini kan dua-duanya berlatar belakang masyarakat sipil. Nah, apakah ini nantinya hanya akan menjadi organisasi masyarakat sipil dengan nama yang berbeda, atau kalau kita istilahnya pinjam bola itu all star? All star. Atau ini benar-benar baru? The dream team ya. Kalau bola basket. Jadi selain militer semua kan sipil. Iya. Ya kan? Bagi saya menempatkan teman-teman NGO sebagai bagian dari masyarakat sipil kritis itu bukan persoalan. Apakah ada orang yang dalam pengalaman profesional akan terlibat? Ya mungkin. Tapi persentuhan dengan organisasi masyarakat sipil hampir tidak mungkin dielakkan. Jadi ya kalau dibilang all star boleh juga ya, jadi sekumpulan teman-teman, tapi akan fokus kepada kebijakan kabinet. Terus nanti bedanya dengan kerja-kerja masyarakat sipil yang selama ini mengawasi pemerintah tuh kayak gimana? Kita tidak sekedar memberikan kritik, sekedar untuk menyampaikan data yang ada, tapi juga tawaran solusi. Jadi kalau konsep kabinet bayangan kan adalah menantang, challenge program pemerintahan terbuka di parlemen. Nah kurang lebih konsepnya semacam itu, hanya tidak dalam bentuk perjumpaan karena menteri-menteri pemerintahan tidak mungkin juga berjumpa dengan kami kan. Jadi setiap kebijakan akan ada respon, ya. Juga setiap langkah-langkah akan diikuti oleh respon. Nah, respon kita itu juga berupaya menawarkan solusi atau setidak-tidaknya mempertanyakan logika dan cacat nalar dari program-program pemerintah. Kebetulan kan pemerintah sering pidato ya, jadi itu memudahkan saya. Jadi enak gitu tektoknya ya? Tektoknya jadi mudah-mudahan enak. Ini. Ya. Oke. Tapi tidak ada rencana buat ini cara salah satu untuk mengembalikan ke sistem parlementer? Enggak ke arah itu. Kami sebagian besar bahkan meyakini bahwa sistem presidensial yang ada di konstitusi harusnya dijalankan. Ini lebih kepada bentuk kritik karena kalian mengacaukan sistem presidensial. Kami ikuti dengan kemudian mengeluarkan kabinet bayangan yang kemudian sebagai bangunan kritik terhadap langkah-langkah mereka yang salah. Jadi Anda menyimpang dari sistem presidensial, ya kami hajar dengan konsep itu, karena ini kan tidak tepat karena parlementer tapi nggak ada oposisi, kan aneh sekali. Nah itu karena komitmen mereka yang kurang terhadap konstitusi itu. Jadi tapi kalau Mas Ferry dan teman-teman melihat ada peluang ya bagi masyarakat untuk tetap menjadi pihak oposisi?
harusnya masyarakat bagaimanapun punya daya lentur dalam politik ya. Nggak harus dukung seseorang lalu mati-matian gitu ya. Tetaplah di barisan yang kemudian mengkritik pemerintah. Kalau sayang sama pemerintah sih sebenarnya harus mengkritik pemerintah karena mereka ada power ya. Power itu sifatnya yang menyimpang. Dan kalau kemudian kita tidak mengkritik, tidak mengawasi pemerintah, ya kita yang akan rugi sendiri karena kebijakan akan berdampak ke kita. Jadi rakyat itu adalah barisan oposisi. Nah, barisan oposisi rakyat ini yang mau kita semi-formilkan. Semi-formilkan. Tapi mungkin di tengah stigma dan narasi yang semakin kuat untuk menekan kelompok-kelompok kritis, mungkin nanti kabinet bayangan akan langkahnya akan seperti apa untuk memastikan bahwa ini memang langkah yang membuktikan bahwa kami ini cinta pada Indonesia gitu. Kami bukan untuk kepentingan tertentu kayak gitu. Loh, di kabinet ini nggak digaji. Sebagian punya kesibukan masing-masing. Jadi mereka malah mewakafkan waktunya untuk republik ini, untuk pemerintahnya. Pemerintahan yang baik itu kan pemerintah yang mendapat perimbangan. Nah, kami merasa perimbangan itu yang tidak berjalan dalam ruang formil ketatanegaraan, ya kami ciptakan sendiri ruang perimbangan itu. Dan kalau dituduh tidak sayang lalu dilaporkan lalu kemudian dipidana, aneh juga karena bagaimanapun kekuatan ini adalah kekuatan pikiran, kekuatan menyampaikan ke depan publik, kekuatan untuk membersamai publik. Apa bahayanya gitu ya. Jadi ya konsekuensinya tentu kita sadar, tetapi kita mau tetap ini dijalankan untuk membangun respon publik, kesadaran publik untuk terlibat langsung di dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Kan itu bunyi Undang-Undang Dasar ya. Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kita laksanakan. Berarti sudah dipastikan dari segi tata negara ini konstitusional. Jangan sampai kayak teman yang lain ada yang dilaporkan karena dianggap mengajak makar. Nggak jadi laporan makar. Karena kita menjelaskan pasal-pasal makar itu kan 191, 192, 193, 194 KUHP itu nggak terpenuhi. Karena satu anslah itu nyerang fisik tidak mungkin, merusak struktur pemerintahan juga tidak dilakukan, merusak mengambil alih wilayah sebagian atau seluruhnya juga tidak dilakukan, kekuatan bersenjata juga tidak. Gara-gara kita menjelaskan itu pindah pasalnya. Pasal penghasutan. Nah, pasal penghasutan itu 246 itu kita tanya, kalau ada penghasutan tentu harus ada orang yang terhasut kan. Ya. Nah, sampai sekarang yang terhasut belum ketemu tuh. Kalau kabinet bayangan dan konsep soal counter gagasan, counter kebijakan itu Ya. Konstitusional lah ya Mas. Iya, karena kan bagian dari partisipasi dalam pemerintahan ya, dan bagian untuk menyampaikan pendapat ya. Namanya sih sebenarnya kabinet bayangan untuk ya kritik tadi, nalar sistem pemerintahan. Kedua sebenarnya yaitu poin Mas Iqbal tadi. Ini sebenarnya masyarakat sipil sedang berkumpul untuk kemudian mempertanyakan pemerintahannya. Jadi kurang lebih begitu. Nggak betul-betul kabinet kan tidak ada RIK ya, Republik Indonesia Kabinet Bayangan RIKB 1 nggak ada mobilnya, tidak ada pengawalnya juga, tidak ada anggarannya dari apapun. Kalau awal-awal pembentukan kabinet di negara ini kan banyak yang menuding ini ada orang titipan si A, titipan si B. Nah, ini kabinet bayangan Titipan siapa? Titipan siapa? Dijamin tidak ada titipan siapapun. Lebih banyak ini kayaknya teman-teman Uceng, Bu Citri, Riana, Pramusan ya. Karena mereka panelisnya. Ya. Jadi nggak mungkin juga dititip-titip. Ngapain dititip ke Uceng ya? Kalau dititip malah digertak sama dia. Jadi
ini lebih bicara soal kapasitas orang. Makanya kalau dilihat dua ini cocok nih. Siapa sih anak muda di Republik ini yang cocok melawan ketengilan Pak Purbaya? Ya Bima Yudhistira dengan ketenangannya, dengan segala referensinya, gitu ya. Siapa yang cocok melawan kerusakan lingkungan hidup dengan segala dampak tambang dan hal-hal lain itu? Ya Iqbal Damanik, gitu ya. Terus kalau misalnya kita bicara menteri di kabinet tuh Mas, kan ada masa jabatannya. Nah, para menteri di kabinet bayangan ini nanti bekerja sampai apa nih? Sampai mana? Sampai ya pemilu berikutnya. Apakah kabinet bayangan akan berlanjut? Ya, kita lihat, siapa tahu ada perubahan yang berarti, ya, ada perbaikan-perbaikan. Kita berharap kan ini hampir menjelang 1 tahun 8 bulan ya. Dan kita berharap kalau ini masukan mengubah kabinet dan tata kelola pemerintahan jauh lebih baik, ya mudah-mudahan kita tidak berumur terlalu panjang sehingga kabinet bayangan bisa membubarkan dirinya. Nanti apakah ada Perdana Menteri? Very good question ya. Sejauh ini tidak akan sejauh itu ya. Tapi kita jujur saja ingin memberikan gambaran politik yang punya kutub berbeda. Jadi kalau kutubnya kiblatnya sekarang lebih banyak ke pemerintah dengan koalisi tunggal, kita mau menciptakan kekuatan alternatif publik, gitu ya. Nah, apakah ke depannya itu membangun, sudah pasti tidak Perdana Menteri karena sistemnya bukan begitu ya. Tapi apakah memunculkan calon-calon alternatif tandingan di masa depan? Ya mungkin saja, tapi belum ke arah itu. Jadi misalnya Pak Prabowo siapa penantangnya, ya mungkin kami akan memikirkan itu ya. Supaya kan Pak Prabowo bilang sendiri kalau tidak senang ya lawan saya 2029. Jadi kita mematuhi perintah Pak Prabowo. Bisa jadi early campaign gitu loh Mas. Tidak ke arah kampanye figur, tetapi kampanye gagasan. Jadi misalnya siapa orang paling cocok agar matematika kita tidak rusak, kurang lebih begitulah. Emang sekarang udah ada gejala-gejala kerusakan matematika? Kalau sudah 3 kali salah tambah ya, ini penambahan loh, bukan pembagian, bukan singkos tangan ini ya yang lebih berat, cuman penambahan saja. Sudah berbahaya nggak? Tepi jurang. Oke. Jadi nanti lengkapnya diumumin kapan ya? Lengkap 12 mungkin mudah-mudahan sebelum 17 Juli. 17 Juli itu adalah Hari Keadilan Internasional. Oke. Dari nama-nama nanti yang diumumkan, apakah masih ada kemungkinan bagi publik untuk istilahnya kalau kita kan menggugat ke MK, jangan yang inilah. Jadi ada beberapa pos kosong yang misalnya Menteri Kesehatan yang kosong karena banyak pertimbangan ya, banyak teman-teman masyarakat sipil yang punya kapasitas bagus sekali, tapi banyak faktor yang menyebabkan kami mempertimbangkan kayaknya ini nggak cocok dengan komitmen awal, ini diisi oleh anak-anak muda saja. Kedua ya problem teritorial tadi ya. Bukannya kami tidak ingin mencari teman-teman di timur ya, tapi yang akses cepatnya, ini Jakarta tidak adil sama teman-teman timur. Akses cepatnya itu yang masih sulit. Jadi banyak faktor ya. Jadi kami tidak ingin milih, misalnya kalau mau milih menteri yang berkaitan dengan informasi publik, Iqbal gitu ya, dipilih ya karena kita bisa berdebat dan kita tidak saling marah gitu ya, karena kami saling kenal gitu ya. Jadi banyak pertimbangan kenapa belum ada beberapa yang tidak terisi. Oke, kita jadi menunggu-nunggu tanggal 17 Juli ya. Tunggu. Ini betul-betul dream team lah. Pengumuman rencana di mana kan biasanya kalau di sini kan di istana. Ya. Ini istananya mana istananya?
Mungkin istananya ruko ya. Tempat sedang dipersiapkan teman-teman, dan mudah-mudahan itu merepresentasikan keindonesiaan kita. Dan juga partisipasi publik dalam politik mungkin ya Mas. Ya, ke arah itulah. Pokoknya pertimbangannya tempat ini menceritakan sesuatu lah. Oh, penasaran nggak Mas Bang? Makanya kita harus nunggu masih beberapa minggu lagi. Masih beberapa minggu lagi. Libur anak sekolah selesai aja belum, tanggal 11 Juli kan, masih ada 6 hari. Karena mungkin untuk membentuk zakon kabinet itu juga butuh waktu ya. Iya, makanya waktu kabinet Pak Presiden Jokowi sebenarnya dan Pak Prabowo di awal itu banyak waktu untuk memikirkan orang yang tepat. Hanya saja waktu itu tidak termanfaatkan kayak kalau di konsep penangkapan di laut itu jaringnya terlalu besar ya. Ada closing statement buat publik terkait kabinet bayangan ini udah? Apa itu maknanya? Love, solidarity, and fight. Jadi kita terima kasih banyak Mas Ferry untuk Sama-sama. penjelasan soal kabinet bayangan, dan seperti tadi kita udah singgung ya, kita sangat menantikan terbentuknya kabinet bayangan yang kita sangat berharap ini bisa mewakili aspirasi publik untuk menjadi penyeimbang di tengah tidak Amin. adanya kekuatan penyeimbang di. Makasih. Makin deg-degan kita gara-gara. Oke, sahabat Kompas, demikian pembicaraan kami dengan Uda Ferry Amsari. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.